Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan Renungan Harian GKJ Semarang Timur, Senin 28 Maret 2022. Pada malam hari ini, nats diambil dari kitab Mazmur, pasal yang ke-53, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami datang kepada Tuhan, kami mengucap syukur Engkau sudah menyertai seluruh aktivitas dan pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan campur tangan Tuhan, sehingga kami boleh menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami. Sekarang ya Tuhan, kami ingin bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui renungan malam pada saat ini. Kiranya Engkau membukakan mata hati kami, agar kami mengerti kebenaran firman-Mu dan kami melakukannya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal yang ke-53 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Tuhan. Busuk dan jijik kecurangan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan, sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu. Mereka akan dipermalukan, sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ateis. Kita tidak asing dengan kata ini. Ditujukan pada sosok atau seorang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Apakah ateis ini hanya ada pada zaman modern saja? Ternyata tidak. Ateis juga ada pada masa penulis Mazmur ini. Sudah ada orang yang tidak mengakui akan adanya Tuhan. Dan pemazmur menyebutnya sebagai orang bebal. Bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama, hatinya busuk. Hatinya busuk itu berarti tidak ada hal yang baik. Sehingga seseorang yang hatinya busuk tidak pernah melakukan kebaikan. Yang kedua adalah melakukan kecurangan. Itu berarti ia tidak pernah berlaku jujur. Kecurangan adalah hal yang biasa dia lakukan. Yang ketiga, perilaku hidup yang menyimpang. Yang keempat, melakukan penindasan dan kejahatan. Dan yang kelima, tidak pernah berseru kepada Allah. Karena dia tidak pernah mengenal Allah.
Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan berbagai peristiwa yang terjadi di sekeliling kita pada saat ini, kelima hal tersebut banyak terjadi. Bagaimana kejahatan yang dilakukan oleh manusia nyata-nyata dilakukan, yang akarnya adalah 5 hal tadi. Iya, kita dibuatnya ngeri, kita dibuatnya mengelus dada akan apa yang terjadi di hadapan kita. Terlebih kita melihat dengan media komunikasi yang semakin canggih, membuat kita dapat mengakses informasi dengan cepat dan lengkap. Ada sementara orang yang melakukan semuanya itu dengan sengaja, bahkan dengan bangga. Namun sesungguhnya, pada akhirnya itu akan sia-sia, karena Allah telah menolak mereka. Bila Allah sudah menolak, kehancuranlah yang akan diterima. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan realita yang terjadi di hadapan kita, marilah kita belajar seperti pemazmur. Yang pertama, mari kita berdoa bagi pemulihan bagi bangsa dan dunia ini. Mari kita membuka diri. Di dalam doa kita tidak lagi berfokus pada diri sendiri, tapi mari kita melihat keluar. Dunia ini butuh dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Bukan waktunya lagi kita berdoa hanya berpusat pada diri sendiri. Tapi mari kita membuka diri melihat keluar. Kita berdoa bagi dunia ini. Kita berdoa bagi sesama kita. Dan yang kedua, jangan bertindak seperti orang bebal, yaitu seperti orang yang tidak mengenal Allah. Tentu kita yakin bahwa kita mengenal Allah, bukan? Buktinya, kita mengakui bahwa Yesus adalah sebagai satu-satunya juru selamat kita. Apakah itu menunjukkan bahwa kita bukan orang bebal? Oh, belum cukup, Bapak Ibu. Mari apa yang kita katakan, kita tunjukkan dalam sikap dan perilaku kita setiap harinya, dalam peran dan tanggung jawab kita masing-masing. Jadilah suami yang mengenal Allah. Jadilah istri yang mengenal Allah. Jadilah pekerja yang mengenal Allah. Jadilah orang tua yang mengenal Allah. Melalui peran kita, kiranya Allah dipermuliakan, bukan sebaliknya. Melalui peran kita, orang-orang yang ada di sekitar kita terberkati, bukan malah tersakiti. Kiranya 2 hal tadi dapat kita lakukan agar kita terhindar dari orang-orang bebal, tapi kita menjadi orang-orang yang mengenal Allah. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan menolong kami untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu, tidak hanya mendengar, tidak hanya membaca, tapi melakukannya dalam hidup kami. Jikalau kami melihat apa yang terjadi di sekeliling kami, tolong ya Tuhan, belas kasihan-Mu nyata atas dunia ini. Pulihkanlah ya Tuhan, pulihkanlah, supaya keadaan dunia menjadi semakin membaik. Ketenangan, ketenteraman, kedamaian, dan sukacita kiranya ada. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan, Engkau panggil
untuk menyatakan sukacita dan damai sejahtera itu melalui sikap hidup dan peran kami masing-masing di tempat kami berada dan di tempat kami tinggal. Kiranya apa yang kami lakukan, Allah dipermuliakan. Apa yang kami kerjakan, orang lain menjadi terberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami pada malam hari di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, supaya kami boleh beristirahat dengan tenang dan nyaman, besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.